Itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia, dan endgame-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Catat omongan saya. Suatu saat kalau semua sudah tidak bisa ada pemasukan, maka bapak, mbak yang tidak punya lagi pekerjaan akan seperti anak-anak sekolah diberikan MBG. Aktivis wanita ini sebut makan bergizi gratis buat emosi dan bikin pusing setiap hari. Karena ternyata selama ini dapur MBG itu ada keterlibatan kepentingan politik atau korporasi. Karena ternyata petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional di Indonesia itu tidak punya background sebagai ahli gizi sama sekali. Bahkan pimpinannya sekalipun, yaitu Pak Dadan Hindayana, itu adalah ahli serangga. Orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan? Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan. Hanya orang tolol sebenarnya yang tidak pro dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya terkait efisiensi anggaran. Bapak sadar nggak sih Pak, program unggulan Bapak, program MBG, itu bisa jadi senjata bermata dua loh Pak buat Bapak. Dan itu bisa menjadi potensi. Program makan bergizi gratis tidak boleh dibatalkan. Begini alasannya. Kita sepakat dan kita sama-sama peduli bahwasannya kita sangat sedih melihat berita DPR didesak untuk mendorong Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan MBG. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Hentikan. Oke, kita lihat ini secara objektif. Menurut gue program MBG Pak Prabowo itu sama sekali bukan program yang buruk ya. Dan bisa jadi salah satu program yang banyak sekali manfaat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa siap-siap menarik anggaran program makan bergizi gratis atau MBG jika tak terserap optimal sampai Oktober mendatang. Menteri Purbaya mengatakan, untuk menghindari kasus korupsi di MBG, dirinya mengusulkan agar MBG diganti dengan bantuan uang tunai langsung ditransfer. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk mengganti MBG menjadi uang tunai saja yang diberikan kepada para siswa. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Ada sebuah berita yang sangat mengguncangkan guys. Berita ini datangnya dari seorang purnawirawan guys ya. Beliau purnawirawan TNI guys. Beliau bernama Dharma Pangrikun. Beliau mengatakan bahwasanya ada agenda di balik itu guys, MBG, program dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden guys ya. Di balik program ini ternyata ada konspirasi elit global guys. Kira-kira seperti apa sih guys berita atau isu yang disampaikan oleh purnawirawan Dharma Pangrikun ini guys? Mari kita simak dulu guys. Let's go guys. Sekarang buka ini School Meals Coalition. Ada nggak? Tunggu, nih. Mas. Tunggu nih, bentar. Nih. School Meals Coalition ya. Healthy meal every day for every child gitu. Adalah Indonesianya aja. Oke. World Food Program ya, WFP ya. Untuk menyediakan makanan bergizi. Wah, iya nih, Indonesia jadi anggota School Meal Coalition. Wah. Jadi School Meals Coalition ini dia beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB ya. Berarti UN lagi, ya kan? Jadi mereka itu maunya kontrol makan di sekolah di seluruh dunia, dan endgame-nya itu adalah 2030. Jadi mereka mau kontrol makanan anak-anak di seluruh dunia. Jadi programnya bukan program lokal nih. Buka. Ini untuk buka semua negara. Buka aja biar rakyat itu tanggung. Ya. Jadi makanan sekolah yang terdampak nih ya. Koalisi ini melibatkan negara-negara anggota dan mitra dari berbagai sektor untuk memulihkan program makan sekolah yang terdampak pandemi. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari pandemi yang lalu. Jadi semua orang tahu gitu loh, bahwa ini memang ada agendanya, bukan tiba-tiba ide genuine, nggak ada genuine.
Ya ada, cuman harus disebut begitu supaya apa? Ya kalau bagi yang nggak tahu ya, gitu. Jadi bergizi, Badan Gizi Nasional sama urusan food. Nah, apapun lah cari itu food. Nah itu ada kaitannya. Ini adalah agenda global. Agenda 1 tadi, agenda 2 tadi GMO, ya dikasih makan yang GMO yang sudah olahan. Nah, apa yang akan terjadi secara psikologis terhadap manusia yang memakan itu? Rusak fitrahnya, rusak signalnya, gampang emosi. Bisa emosi gampang tinggi naik, bisa juga gampang tiba-tiba drop. Tidak punya daya lawan. Apa yang bisa mengendalikannya? Frekuensi. Gelombang yang tidak terlihat mata. Jadi ini semua, gitu. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan hormon. Ya. Karena ketika dia masuk, we are what we eat. Terjadi perubahan hormon. Waspada, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti anak-anakmu, terutama yang kecil, yang belum mengenal lawan jenis, tahu-tahu dia suka sesama jenis. Waspadalah. Saya hanya mengingatkan. Ketika keracunan, kalau cuma satu tempat, paling tidak 2 tempat sampel, maka kita bilang ini adalah human error. Ya. Tetapi karena ini masif, maka ini adalah organized crime, kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif karena terorganisir. Persoalan nanti mereka mengatakan bahwa ini kasuistis atau ini memang kekurangan dan sebagainya. Masalahnya tidak ada SOP yang jelas. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan hari ini juga, kalau perlu hari Senin, berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, hentikan ini, tolak, jangan mau terima, biar mereka keluarkan uang, ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Nah, apalagi sekarang dananya diambil dari dana pendidikan. Itu sekitar 223 triliun. Itu. Dan diketok palu untuk 2 tahun ini 335 triliun. Nah, dana kesehatan diambil 24T. Jadi 223 ditambah 24T sama dengan 247T. Nah, sisanya lagi, saya belum cek lagi tuh sisanya itu dapat dari mana. Karena ini adalah School Meals Coalition. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering. Karena kemitraan. Sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Sekarang buka. Nah, tarik napas dulu guys. Kayaknya ini info yang sangat dalam yang memang harus dicerna kita kita pikir-pikir secara mendalam. Jadi dari berita yang kita dapat hari ini jangan langsung ditelan mentah, kita ambil yang positif, kita jadikan bahan untuk perenungan. Kita ambil yang positifnya aja guys ya, nggak penting kita buang aja guys. Kita kumpulin data-data yang sekiranya penting aja guys, sehingga ke depan kita bersinergi dengan program Bapak Presiden ini guys. Semisal apa yang diomongin dari Bapak Dharma Pangrakun ini adalah itu agenda global elit global, maka kita pun mengharap bahwa harus ada tindak lanjut kebijaksanaan dari pemerintah, bahwasanya kita sebagai masyarakat sudah tahu bahwa akan hal ini guys. Tentu dengan hal ini ketika Bapak Presiden atau mereka yang duduk di pemerintahan tahu, mereka akan mengambil jalan terbaik untuk rakyatnya guys. Tidak mungkin seorang pemimpin atau seorang presiden dia akan memusnahkan atau menghancurkan rakyatnya sendiri. Itu mustahil bagi saya pribadi itu guys. Bagi kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Catat omongan saya. Suatu saat kalau semua sudah tidak bisa ada pemasukan, maka bapak mbak yang tidak punya lagi pekerjaan akan seperti anak-anak sekolah diberikan MBG. Jadi nunggu jatuh. Yes. Catat omongan saya. Ini programnya sudah ada. Saya kasih lihat di sini ya. Saya bawa di sini. Silakan. Supaya gini, karena orang-orang yang empirik itu mainnya cuma
Mana datanya? Data itu, iya, data itu sejarah. Data itu segala-galanya. Data itu sejarah. Ngomong by data dong. Enggak, iya, data itu sejarah, masa lalu. Sudah terjadi. Iya. Nah, mereka bermain ya di sini. Di situ mainnya di sini. Iya. Jadi seringkali kita belum kelihatan, tapi mereka sedang bekerja. Ini mereka sedang bekerja nih. Tahu-tahu jubluk. Nah, karena kita nggak siap, kaget-kaget, makanya saya punya spesialisasi adalah membaca mereka punya arah supaya mereka batalkan. Ini yang di 2026. 2026. Kasih lihat. Gimana nih 2026? Nah, itu ya. Coba di zoom ya. Nih, ya. Nah, apa nih? Di 2026 ada apa, Mas? Nah, itu. Ini komennya udah ratus. Nah, itu termasuk jadwal agenda elit global guys yang dijadikan referensi atau barang bukti dari Bapak Dharma Pangrekun ini guys ya. Banyak. Oke. Ini bisa dijelasin ya Pak, ini soal apa Pak? Gambar-gambar ini Pak. Ini agenda mereka. Oh, jadi ini agenda mereka. Langsung ada agenda. Ini agenda apa? Elit global. Iya, ini kan agenda elit global. Agendanya kan ini Sustainable Development Goals. Oke. Makanya kalian sering sekali pakai warna gambar ini nih, ini. Ada SDGs ya, SDGs. Ya, ini agenda global. Kok negara berdaulat apa kok agenda yang kayak begini diikutin? Ada. Ini ada deadline kejadiannya. Bukan deadline kejadian, ini timeline. Timeline 2000 Januari bakal ada begini, Februari bakal ada begini. Sudah ada rencananya jangka panjang itu. Kita aja nggak peduli karena kesibukan nyari urusan perut. Sehingga tidak peduli dengan kita dibuat tidak sensitif dan tidak peduli dengan orang lain. Oke, ini kalau kita lihat ada simbol-simbol yang mereka mau kerjakan ya semua ada di sini. Oh, oke. Ini kalau kita baca no poverty, zero hunger. Ini siapa? Punya agenda. Ini adalah simbol good health and well-being, quality education. Nah, ini propagandanya, Mbak. Ini propagandanya. Ini propagandanya. Ini aktus reusnya. Aktus yang akan terjadi, yang akan mereka jadikan. Ini kayaknya lambang ini yang sering kita lihat. Iya, perlakuan seperti komunis. Ini gambar mereka, ini dokumen dari mereka. Astagfirullah. Tenang. Nah ini harus paham. Ini yang gambar mata satu, kayaknya sering lihat ini. Nah itulah kenapa saya bilang negara kita tidak merdeka, cuman tercatat di United Nations sebagai negara. Genetically modified food. Oh, dulu waktu kecil saya pikir negara kita negara merdeka karena kita merebut. Betul. Dan beruncing, ya kan? Tetapi setelah saya ikutin semua, ternyata itu adalah ilusi. Ya kenapa dibilang ilusi? Karena ternyata proses Indonesia merdeka itu dimerdekakan oleh BPUPK lewat BPUPKI dan panitianya PPKI atas desakan dari United Nations dan NATO Amerika Serikat kepada Jepang untuk jadi panitianya. Ini ada welfare dependent, masalah keamanan, genetically modified food. Nah, itu. Makanan yang sudah dimodifikasi. Nah, ini itu udah beredar ini yang MBG nanti. Nih. Nah, di sini dia, tapi ini nggak kelihatan. Agenda ini tidak akan dilihat. Yang diomongin ini. Oh, jadi ada salah satu titik yang saya tangkap, guys. Jadi program MBG ini harus kita fokus, kita harus sensitif, kita harus pantau terus, guys. Jangan sampai program MBG ini program asal-asalan, program yang kayak kemarin, guys. Misalkan kasus keracunan atau mungkin program makanan yang asal-asalan, jangan sampai itu terulang lagi, guys. Ini kita harus sensitif, harus terus memantaunya, guys. Jangan sampai lengah, guys. Ini dia punya kunci. Jadi cara baca begini nih ya. Pertama ini kayak misalkan jangan cuma sejam dong, buka yang lama. Iya. Lagi tenang. Enggak, biar ini. Di agendanya itu zero hunger, tapi ternyata ada yang mau dilaksanakan. Iya, yang mau dilaksanakan zero hunger. Orang-orang diberikan makan. Propaganda. Iya, promosinya ini. Promosinya zero hunger, tapi sebenarnya adalah makanan yang sudah dimodifikasi. Lewat zero hunger itu. Genetic modified organism. Jadi kayak rekayasa gitu. Makanya nanti akan ada namanya smart farming.
Yang daging palsu itu nggak sih? Smart farming bukan, Bu. Kayak farming itu kan farm. Pertanian, peternakan yang semua GMO. Terus dan yang terbesar di dunia yang punya smart farming adalah Mr. Bill Gates yang kemarin bergabungnya Sri Kandi Indonesia menjadi dewan. Oh iya tahu. Ya, Sri Kandinya Indonesia. Saya pikir beliau Sri Kandi. Catat omongan saya. Nah, jadi ini kita jadikan bahan guys ya, bahan untuk tambahan wawasan dan ilmu guys. Bagi kamu yang berpengetahuan tentang ini lebih dalam, silahkan komen guys ya, biar semua orang membaca, biar semua orang tahu kalau memang ini adalah agenda elit global. Kita semuanya minimal tahu dan akan cari solusinya sama-sama untuk kemajuan Indonesia ini guys. Aktivis wanita ini sebut makan bergizi gratis buat emosi dan bikin pusing setiap hari. Karena ternyata selama ini dapur MBG itu ada keterlibatan kepentingan politik atau korporasi. Karena dapur-dapur sehat yang udah ada di sekolah atau komunitas justru terpaksa ditutup dan digantikan dengan sistem terpusat. Ia menyebutkan istilah dapur ini sebagai dapur si hijau, dapur si coklat, dan dapur si partai. Tunggu, jadi dapur MBG itu ada keterlibatan hal semacam ini? Iya, itu disampaikan oleh Kalis Mardiasih. Pokoknya beliau merupakan penulis dan aktivis yang lantang dan memberikan kritik tajam terhadap implementasi program makan bergizi gratis yang selalu bikin pusing, kata beliau. Jadi ada keterlibatan politik atau korporasi dalam pengadaan makanan. Alih-alih memberdayakan ibu-ibu di sekitar sekolah, termasuk kualitas nutrisi, kayak seharusnya susu itu diberikan susu yang benar-benar murni. Ini malah diberikan susu kemasan kotak dan biskuit atau roti pabrikan, dan itu sudah menyalahi kata makan bergizi, karena sudah masuk ke dalam makanan olahan atau ultra processed food. Dan ini berdampak pada ekonomi lokal juga kalau nggak beli di pasar. Bener banget, ini harusnya makanannya dimasak di dapur sekolah. Bahan-bahannya bisa dibeli di pasar-pasar tradisional di sekitar, sehingga ini membuka peluang ekonomi bagi pedagang di pasar dan ibu-ibu yang ada di daerah tersebut. Malah sekarang sistemnya itu terpusat, jadi melalui vendor besar. Aktivis wanita. Jadi seperti ini guys, salah satu sifat sensitif dan sifat selalu memantau guys, apa yang dilakukan si ibu ini adalah hal yang benar guys. Kita pun juga harus sama guys, kita harus selalu pantau program MBG ini guys, jangan sampai dijadikan lahan untuk korupsi dari para elit ya guys ya. Ternyata petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional di Indonesia itu tidak punya background sebagai ahli gizi sama sekali. Bahkan pimpinannya sekalipun, yaitu Pak Dadan Hindayana, itu adalah ahli serangga loh. Bahkan banyak dari petinggi di dalam struktur Badan Gizi Nasional itu merupakan purnawirawan TNI. Kok bisa ya? Padahal ini program yang sangat besar loh. Bagaimana dengan Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh orang yang bukan ahli gizi? Itu yang selama ini menjadi sorotan tajam dari netizen nih. Banyak masyarakat yang geram setelah melihat bahwa ternyata 10 petinggi Badan Gizi Nasional itu nggak ada yang ahli gizi. Jadi kalau lo lihat, kebanyakan itu pensiunan angkatan bersenjata. Harusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam memilih siapa yang memimpin dong. Bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan sangat optimal dan aman kalau lembaga yang mengaturnya ini dipimpin oleh orang-orang yang justru tidak memiliki kompetensi ahli dalam gizi sekalipun. Ada banyak ahli gizi di Indonesia, bahkan baru-baru ini ada Dr. Tan Sotien, tapi kok yang dipilih adalah orang-orang yang bukan ahli gizi. Pantesan kemarin ada yang nyaranin untuk makan bergizi gratis diberikan serangga. Itu karena pimpinannya ahli serangga, jadi usulannya seperti itu. Bayangkan kalau memang beneran ahli gizi yang memimpin, pasti usulannya bakal lebih bijak kan? Dan yang paling tidak masuk akal lagi adalah bagaimana bisa purnawirawan TNI mengurusi gizi anak-anak bangsa ini? Jelas tidak sesuai dengan latar belakangnya. Ternyata jadi informasi yang berguna dan luar biasa sekali guys ya, untuk kita semuanya guys. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Nah, ini sudut pandang KDM menyikapi dari MBG ini guys, langkah bijak yang diambil oleh beliau guys. Mau menjadi perbincangan tanpa henti atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya kuasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit, gak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana.
Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Nah ini guys yang hari ini belum dilakukan oleh para pelaku MBG guys. Jadi mereka ini dijadikan sebagai lahan untuk cuan gitu guys ya. Saran Kang dari ini masuk akal sekali guys. Jadi kalau bisa dapur MBG itu di sekolahan guys, itu lebih strategis dan akan menjamin kualitas gizi tentunya karena mudah pengawasannya. Terus juga ekonomi akan betul-betul berputar guys ya. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa ibu-ibunya yang tiap hari hai udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si cabai meli? Di sekolah nanam terung, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak. Sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat, siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Semua orang. Kalau saya pribadi yakin akan hal ini guys, karena Kang Dede itu ketika dia ngomong maka dia pun besok itu akan dia lakukan guys. Nah semoga para Pemda, Pemprov, pemimpin provinsi, para gubernur juga akan berlaku hal yang sama seperti ini guys, sehingga MBG itu akan benar-benar sampai, akan benar-benar memutar roda ekonomi masyarakat gitu guys. Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya. Nah ini mungkin salah satu guys ya, siasat untuk menyiasati yang tadi katanya itu ada agenda elit global. Kalau kita itu terjun
ikut terlibat, maka kemungkinan agenda-agenda yang tadi diungkapkan oleh Pak Pangrekon itu bisa tidak tercapai gitu guys ya. Berarti yang berhasil kitanya guys sebagai masyarakat Indonesia ini guys. Di seluruh media sosial saya boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Nah, pernyataan Kang Dadi ini salah satu ungkapan untuk menjawab satu di antara agenda itu, guys. Orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Luar biasa sekali, guys. Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, jadi seperti itu guys ya, apa yang disampaikan KDM ini salah satu jawaban. Jadi mungkin tidak semuanya, tapi ini adalah salah satu langkah untuk menanggulangi dari isu yang tadi itu guys. Hanya orang tolol sebenarnya yang tidak pro dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya terkait efisiensi anggaran. Teman-teman boleh cek ya, berdasarkan instruksi presiden, negara bisa berhemat kurang lebih 306 triliun. Harapannya anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Tapi Pak Prabowo, saya memahami teman-teman di luar sana mengkritik kebijakan Bapak, bahkan mengatakan bahwa Bapaklah omon-omon, ya. Jadi omon-omon saja itu. Kenapa? Yang pertama, Pak Prabowo, kalau memang ingin berhemat, kenapa kabinet yang Bapak pimpin hari ini begitu gemuk? Ada ratusan kementerian, ya. Jumlah menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden itu kurang lebih ada 100-an kursi. Jadi buat kamu yang punya jawaban guys, silakan tulis komentarnya di kolom komentar guys, untuk mengomentari jawaban si netizen yang satu ini guys. Ya, Bapak kemarin banding anggaran-anggaran seperti ini. Jadi alangkah baiknya Bapak juga berlaku adil untuk mengecek seluruh kementerian lembaga di Republik ini, termasuk DPR RI. Bapak harus tegas di situ. Ya, jadi ini bukan sekedar omon-omon, sehingga kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan tidak kontradiktif dengan apa yang Bapak kerjakan. Yang ketiga, Pak Prabowo, setelah anggaran tadi dihemat dari seluruh kementerian, pertanyaannya, mau diapain uang ini, Pak? Apakah untuk pembangunan IKN, atau untuk membayar hutang luar negeri, atau untuk program andalan Bapak makan bergizi gratis? Kalau untuk IKN, ya kita no comment lah, Pak. Kalau untuk bayar hutang ke luar negeri, ya menurut kami juga itu bagus, karena bagaimanapun juga hutang harus dibayar, walaupun yang buat hutang pendahulu Bapak. Yang ketiga, kalau untuk MBG, Pak, kami hanya memberikan saran untuk diberikan kajian mendalam untuk program ini. Kenapa? Ya menurut kami juga perlu ada skala prioritas. Tidak perlu seluruh siswa di Indonesia diberikan program MBG. Jadi negara melakukan riset kajian mendalam, mendata daerah-daerah mana yang kira-kira yang sangat membutuhkan program MBG ini. Kita mendukung program Bapak MBG. Kita tidak mau membatalkan janji kampanye Bapak. Enggak. Tapi bagaimana skala prioritas itu dibentuk sehingga anggaran sebesar tadi tidak hanya untuk makanan-makanan begitu, Bapak. Jadi
jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang 5 tahun ke depan kita tidak pernah tahu indikator keberhasilan dari program MBG ini. Hanya orang Luar biasa sekali masukan netizen yang satu ini guys, yang ditujukan untuk Bapak Presiden guys. Semoga Bapak Presiden pun menanggapinya dengan hal yang sangat baik guys. Bapak sadar nggak sih Pak, program unggulan Bapak, program MBG itu bisa jadi senjata bermata dua loh Pak buat Bapak. Dan itu bisa menjadi potensi untuk menjatuhkan Bapak nanti ke depan. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Ya, saya juga orang yang mencermati program MBG loh Pak di lapangan, di mana Bapak membuat kebijakan yang menjahit itu melalui yayasan untuk mencari mitra, dan itu rawan dari penyelewengan Pak, rawan dari permainan Pak. Bapak tahu nggak di lapangan ya banyak calo-calo ya yang mengatasnamakan dirinya dari MBG, calo-calo dari yayasan yang memperjualbelikan titik baru Pak, dapur baru MBG. Dan saya mendapatkan informasi juga Pak bahwa permainan-permainan para maklar ini ya, para maklar ini mau yayasan, mau orang MBG dan lain-lain, itu ada uangnya loh Pak untuk mendapatkan registrasi atau ID pada satu titik dapur, itu juga ada uangnya loh Pak. Apakah seperti ini Pak? Ini bahaya buat Bapak. Dan yang saya khawatirkan Pak, program MBG ini Bapak naikkan anggarannya kan Pak menjadi 256T Pak, artinya 3 kali lipat dari anggaran yang sebelumnya, yang dimana realisasinya sebenarnya pun tidak tercapai hanya 70%. Ini bahaya Pak. Seharusnya yang terbaik adalah benahi dulu Pak, sesuai dari kajian Ombudsman ya, ada 8 yang harus dievaluasi di program MBG itu Pak, termasuk standar mutunya, kualitasnya, sesuai kontrak, bagaimana misalnya berasnya, terus bagaimana mencari mitranya, itu rawan penyelewengan. Dan yang saya lihat Pak, dari skema yang Bapak buat dan tim Bapak buat, itu penyelewengan apapun susah untuk diaudit Pak ya. Jadi tidak ada pintu masuk untuk mengaudit. Kalau tidak ada pintu masuk untuk mengaudit Pak, bagaimana program ini terkontrol, bagaimana bisa termonitoring sesuai hasil yang diinginkan oleh Bapak. Hati-hati Pak, saya pencinta Bapak dan saya mengingatkan Bapak gitu. Dengan program ini bermata dua buat Bapak. Bapak sadar nggak sih Pak? Luar biasa sekali guys. Nah, tulis komentar kamu juga guys ya. Program makan bergizi gratis tidak boleh dibatalkan. Begini alasannya. Kita sepakat dan kita sama-sama peduli bahwasannya kita sangat sedih melihat berita adanya kasus keracunan dari program makan bergizi gratis. Berdasarkan data, perolehan kasus tertinggi itu berada di Kabupaten Bandung Barat dan masih terklarifikasi bahwasannya itu di Pulau Jawa. Dan di daerah lain tidak mengalami kasus yang sama dan cenderung baik-baik saja. Oke teman-teman, untuk memahami hal ini ada satu alasan yang menguatkan saya kenapa kemudian program ini tidak boleh dibatalkan semena-mena begitu. Justru itu malah menciptakan ketidakadilan. Alasannya adalah ketika ada orang yang mengatakan program ini harus dihentikan, saya memiliki keyakinan yang tinggi dia melakukan cherry picking ya. Di dalam politik, cherry picking adalah hal yang normal. Ya bisa melakukan politik kotor dan segala macamnya. Karena cherry picking itu adalah bentuk cacat nalar atau kesalahan berpikir yang orang itu hanya mengambil dari satu sisi. Misalnya dia hanya mengambil yang buruk-buruknya saja sehingga mengabaikan yang baiknya, atau berlaku juga sebaliknya, dia hanya mengambil yang baiknya saja mengabaikan yang buruknya, kan seperti itu. Jadi marilah kita jangan menjadi manusia yang cherry picking atau melakukan overgeneralisasi ya. Kita menganggap ini hal yang terlalu dangkal sehingga ketika kita melihat ada kasus langsung kita putuskan atau kita simpulkan bahwasannya program ini tidak layak dilanjutkan. Nah, itu namanya cacat berpikir, tidak bisa menggunakan pembahasan atau analisa secara menyeluruh. Berdasarkan data, penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini adalah sekitar 22,7 juta orang. Dan sedangkan yang menjadi korban dari penerima manfaat ini adalah sekitar 5.000-an orang. Nah, kalau kita hitung presentasinya, presentasi kegagalan program makan bergizi gratis ini sampai saat ini masih sekitar
0,02%. Itu artinya kalau di dalam ilmu statistik yang apabila kegagalan suatu program belum lebih dari 25% atau bahkan katakanlah 50%, maka program itu tidak serta-merta bisa digagalkan, dibatalkan. Dan apabila kita batalkan program yang sangat mulia ini, ya teman-teman, menzolimi orang-orang yang sudah terlanjur dapat kerja dan bermitra dengan program ini, ya. Orang yang awalnya tadi tidak mendapatkan kerja, melalui program ini mereka jadi tidak nganggur lagi. Teman-teman juga harus ingat bahwasanya program ini adalah multiplier effect, ya, yaitu suatu program yang lintas sektor, yang benar-benar sangat berantai dan bermanfaat untuk segala sektor. Dan juga tidak hanya anak sekolah yang menerima manfaatnya, petani, UMKM, peternak, dan juga pedagang juga kecipratan dari program ini. Itulah kenapa saya mengatakan program ini tidak layak dibatalkan, karena kegagalannya baru mencapai 0,02%. Yang harus kita lakukan adalah melakukan pengawasan, melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama di daerah Kabupaten Bandung Barat yang disinyalir berdasarkan fakta dan data mengalami jumlah yang sangat tinggi, lebih dari 1.000 orang yang keracunan di kabupaten itu. Silakan dilakukan investigasi di daerah-daerah yang terdampak, karena segala sesuatu ada kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi. Banyak indikator-indikator yang bisa kita ambil, yang kita gunakan untuk melakukan investigasi, dan juga tidak bisa lepas dari intrik politik, ya. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang dangkal, melakukan cherry picking dan juga melakukan overgeneralisasi untuk menggembosi suatu program yang telah nyata berdasarkan data bermanfaat bagi masyarakat, ya. Saya sudah bikinkan pollingnya, tolong teman isi pollingnya. Apakah teman-teman setuju program MBG dibatalkan? Isi pollingnya. Terima kasih. Itu salah satu pendapat dari netizen, guys. DPR didesak untuk mendorong Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan MBG. Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis yang disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Setuju Pak, saya setuju untuk harus mengutamakan keselamatan anak-anak ketimbang ambisi politik, dan jangan membiarkan anak-anak menjadi korban ambisi politik. Tapi Pak, menurut saya menghentikan MBG itu bukan solusi, karena di luar sana banyak sekali orang tua dan banyak sekali anak-anak yang merasa terbantu dengan adanya program MBG ini. Orang tua jadi tidak memberi uang jajan, atau uang saku sang anak bisa ditabung oleh anak itu sendiri. Itu bapak-bapak yang ngomong kacamata tadi itu juga menurut gue kayak gimana sih? Nomor 1, hentikan MBG sekarang juga. Nomor 2, evaluasi. Kalau nomor 1 dihentikan, nomor 2 evaluasinya gimana caranya? Kan udah dihentikan, gimana caranya mau dievaluasi? Saran dari saya adalah evaluasi BGN, evaluasi dapurnya, evaluasi siapa yang memasak, evaluasi siapa yang mencicipi, siapa yang mencobai, evaluasi bagaimana controlling dalam masa memasak MBG tersebut, evaluasi controlling semasa makanan tersebut disalurkan ke sekolah-sekolah, disalurkan kepada anak-anak. Itu Pak yang harus dievaluasi, bukan MBG-nya yang di stop. Yang dibenerin itu dapurnya Pak, bukan MBG-nya yang dihentikan. Atau gua nggak tahu ya, coba deh, bisa nggak sih program MBG itu makanannya semuanya rata gitu, makanan di semua sekolah itu makanannya rata gitu. Oke, dibedakan jenjang SD makanannya apa, SMP apa, SMA apa gitu ya. Cuma maksud gua makanannya itu disamaratain gitu, SD 1, SD 2, SD 3, SD 4, SD berapa gitu ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, kabupaten ini, kota ini, segala macam. Bisa nggak makanannya tuh disamain semua, jangan beda-beda, yang satu dapatnya jeruk, satu dapatnya pisang, satu dapatnya ayam, satu dapatnya burger. Maksud gue bisa nggak sih disamain semuanya gitu? Sekian lama gue melototin pola keracunan MBG ini, sekian lama, sekian bulan, sekian minggu gue bener-bener research pola pattern tentang MBG ini tuh seolah-olah kayak ada yang mau sabotase, dan seolah-olah memang ada oknum yang ingin menjatuhkan pemerintah saat ini. Ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG ini. Evaluasi aja sistem, tata kelolanya, evaluasi aja gitu loh, dapurnya, perbaiki tekniknya gimana, sistemnya gimana, bukan dihentikan. Harusnya Bapak yang di atas-atas sana itu harusnya lebih mengetahui bahwa pasti akan ada banyak sabotase di luaran sana tentang program MBG ini. Itu Pak yang harus dibasmi, itu Pak.
bukan MBG-nya yang dibasmi, tapi oknum-oknum itu yang dibasmi, Pak. Sabotase-sabotase itu yang dibasmi, bukan MBG-nya yang dihentikan dan dibasmi. Menurut gue pribadi ya, MBG itu harus dilanjutkan dan harus dievaluasi. Berapa banyak kepala keluarga, berapa banyak perekonomian yang terselamatkan oleh program MBG ini loh. Ada banyak harapan keluarga, ada banyak harapan nafkah keluarga yang terselamatkan oleh adanya program MBG ini. Dari dulu gue selalu bilang ya, program pemerintah itu tidak ada yang 100% sempurna. Tidak ada program pemerintah yang 100% langsung instan plok gitu loh. Bahkan sampai saat ini masih banyak loh sekolah-sekolah di daerah-daerah yang masih belum mendapatkan MBG itu. Dan dalam setiap program pemerintah itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang pro dan ada yang kontra. Itulah fungsinya suara rakyat didengar serta pemerintahnya, pengelolanya, penyelenggaranya juga evaluasi. Betul, jangan membiarkan anak-anak menjadi korban ambisi politik. Tapi kalau yang mengorbankan anak-anak itu adalah si pelaku yang ingin mensabotase, gimana? DPR didesak. Jadi seperti itu guys ya, salah satu pendapat dari netizen yang lainnya juga guys. Oke, kita lihat ini secara objektif. Menurut gue program MBG Pak Prabowo itu sama sekali bukan program yang buruk ya. Dan bisa jadi salah satu program yang banyak sekali manfaatnya ketika dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Dan itu yang gue percaya. Spirit dari program ini benar, karena ini kan basic need. Ini kebutuhan primer, ini soal makan gitu loh. Lu bayangin, kalau misalnya lu ada di kelompok masyarakat kurang mampu atau tidak mampu, dan lu punya tanggungan 2 anak yang masih sekolah, dan 2 anak yang masih sekolah ini makan siangnya itu udah ditanggung sama negara, apalagi kalau diberikan nutrisi yang tepat dan gizi yang tinggi gitu. Selain itu ngebebani beban orang tuanya, itu mutar roda perekonomian juga untuk para rekanan yang ada di seluruh Republik Indonesia ini, membuka lapangan pekerjaan juga, dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak ini untuk tumbuh dan kembang, karena kemampuan kognitif, kecerdasan, intelektualitas itu besar pengaruhnya dari makanan yang masuk ke diri kita atau ke tubuh kita. Nah, jadi dari konsep, dari gagasan nggak ada masalah sama sekali gitu. Mungkin skala prioritasnya yang berbeda-beda tiap orang. Mungkin ada orang yang melihat mungkin di Indonesia sekarang lebih butuh pendidikan gratis atau lebih butuh internet gratis, tapi bukan berarti program ini buruk. Nah, cuma kita juga nggak bisa menutup mata. Dalam prakteknya ditemukan ketidaksempurnaan, ditemukan masalah, ditemukan misalnya ada penyelewengan atau bahkan kasus keracunan. Dan ini yang memang harus dibenahi. Karena sayang program yang konsepnya bagus ini ketika dilaksanakan karena inkompetensi misalnya atau karena kelonggaran misalnya, outcome yang ingin dicapai malah nggak terwujud. Itulah kenapa masukan gue pengawasannya lebih diperketat, distribusinya lebih dibenerin, melibatkan ahli gizi dan lain sebagainya. Jadi check and balance-nya itu kerasa gitu loh. Ada orang yang bilang, langsung hapusin aja bang. Gini, namanya dalam tata laksana birokrasi, dan ketika lu bikin pos anggaran di APBN sekian, udah di RAPBN sekian, udah dibuat planningnya, udah dibuat prototipenya, terus lu tiba-tiba ganti dalam waktu yang dekat, itu cost-nya bakal lebih mahal lagi gitu. Secara matematika ekonomi itu nggak masuk gitu. Nah, kasihlah ruang evaluasi dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau outcome-nya tidak tercapai sesuai yang diharapkan, malah kebalikannya baru dievaluasi. Oh, mungkin kita shifting anggarannya untuk hal lain yang emang dampaknya lebih besar kepada masyarakat. Karena ketika kita memahami ini secara holistik dan komprehensif, kita bisa adil. Jadi opini kita itu gak based on popularitas dan lain sebagainya itu sih. Jadi itu masukan dari Bang Ferry Irwandi guys. Jadi kalau kita ambil kesimpulan guys ya, semuanya itu kayaknya sama, yaitu dari faktor controlling. Kita harus ikut serta dalam pengawasan ini guys. Misal ada hal yang sekiranya itu gizinya itu nggak sesuai dengan apa yang diprogramin oleh pemerintah, ya kita laporin aja guys, agar mereka pelaku yang mengolah ini akan diusut gitu guys ya, akan dijadikan solusi yang bagus lah intinya guys. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa siap-siap menarik anggaran program makan bergizi gratis atau MBG jika tak terserap optimal sampai Oktober mendatang. Niat ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi Menteri Keuangan ini dalam rangka mempercepat belanja pemerintah yang masih lambat, terutama karena program MBG dikeluhkan banyak pihak. Menurutnya anggaran yang tak diserap akan direlokasikan untuk menutup defisit anggaran atau membayar utang negara. Purbaya mengatakan ancaman ini justru untuk mendorong BGN agar anggaran diserap lebih cepat.
Langkah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo. Rencananya tim Kementerian Keuangan akan mendampingi dalam proses perhitungan. Jika penyerapannya cepat, tak menutup kemungkinan Purbaya akan menambah anggaran lagi. Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen, di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa jalan lebih cepat, ditambah lagi banyak, paling bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki. Jadi menurut saya pribadi, apa yang disampaikan oleh banyak para netizen tadi kira-kira itu sudah sampai di Pak Purbaya ini guys. Salah satu juga apa yang berita yang disampaikan oleh Bapak Dharma Pangrekun tadi pun, beliau pun juga sudah mendapat infonya guys. Jadi hal ini adalah hal yang apa istilahnya itu guys, menjadikan pembelajaran bersama-sama. Kita ikut mengawasi dalam hal untuk keselamatan bersama. Begitupun juga dari Pak Purbaya, beliau akan senantiasa menanggapi apa yang dikeluhkan, komentar dari para netizen atau warganya guys, warga negara Indonesia guys. Menteri Purbaya mengatakan, untuk menghindari kasus korupsi di MBG, dirinya mengusulkan agar MBG diganti dengan bantuan uang tunai langsung ditransfer ke masing-masing siswa. Dengan langkah ini, peluang untuk mengkorupsi dana MBG bisa diminimalkan. Setujukah Anda dengan langkah? Jadi ini persis seperti apa yang dilakukan oleh KDM guys, Kang Deddy Mulyadi guys. Jadi programnya KDM saya yakin juga sama dengan Pak Purbaya, dan ini pun yang oleh Bapak Prabowo inginkan guys. Jadi program seperti inilah yang diinginkan oleh Bapak Presiden guys. Menteri Purbaya tersebut, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk mengganti MBG menjadi uang tunai saja yang diberikan kepada para siswa ya. Seperti kita ketahui bahwa iuran atau anggaran MBG per anak itu adalah Rp15.000 ya. Kalau misalnya 5 hari sekolah masuk sekolah itu berarti 15 kali 5 sama dengan Rp75.000. Dan kalau 1 bulan berarti 4 kali Rp75.000 menjadi Rp300.000. Berarti anggaran MBG Rp300.000 per bulan, dan itu akan diberikan kepada orang tua siswa. Bagaimana para orang tua dengan usulan Bapak Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya, agar MBG diuangkan saja menjadi Rp300.000 per bulan? Setujukah Anda? Kalau setuju silakan komen ya di sini. Kalau tidak setuju juga bisa komen di sini. Nah, jadi ini para ibu-ibu semangat sekali menanggapi pendapat dari Pak Purbaya ini guys. Kalau kamu gimana guys? Tulis juga komentar kamu ya. Nah, mungkin ini perjumpaan kita guys yang terakhir guys. Nanti kita akan jumpa lagi di session di waktu yang sama guys. Dan sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. Jangan lupa tulis komentar kamu guys ya. See you next time guys.